5 hari sudah berlalu semenjak tragedi Kanjuruhan Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Namun isak tangis dan duka yang mendalam masih enggan pergi dari suasana terkini di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan ketika itu jeritan, tangisan dan kepanikan akibat gas air mata yang telah ditembakkan bertubi-tubi oleh aparat kepada masyarakat Arema yang ada di tribun yang telah menggugurkan nyawa ratusan lebih dari bumi Arema ini. Dan kondisi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur masih terlihat kotor pasca tragedi kerusuhan yang terjadi pada Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 malam. Sampah masih tampak memenuhi setiap sudut area stadion. Kondisi yang sama juga terlihat di dalam area stadion, bahkan beberapa fasilitas umum juga tampak rusak seperti terlihat pada pagar pembatas tribun utara. Pemandangan semacam ini terbilang tidak biasa. Biasanya pasca pertandingan Arema FC keesokan harinya semua sudut Stadion Kanjuruhan sudah bersih. Stadion dengan dominasi warna biru itulah yang menjadi saksi bisu tewasnya 125 korban jiwa akibat kerusuhan usai pertandingan Arema FC versus Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 Sabtu kemarin. Bupati Malang HM Sanusi mengatakan belum merinci berapa total kerugian material akibat kerusakan di Stadion Kanjuruhan itu. Ia mengaku ini tidak terlalu menganggap penting tentang kerusakan fasilitas umum dibanding dengan banyaknya jumlah korban jiwa yang telah melayang. Sementara itu di beberapa titik terlihat garis polisi, diantaranya pada pintu gerbang nomor 10, 11, 12, dan 13 dan bekas pembakaran pagar yang berada di gerbang utama stadion tentunya. Belum diketahui apakah alasan polisi memberikan garis polisi di 4 pintu stadion itu. Laboratorium forensik masih menyisir setiap sudut stadion untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan pantauan Sisil Channel, 4 lorong pintu keluar stadion itu mengalami beberapa kerusakan. Salah satunya di pintu gerbang nomor 13, terlihat pagar pintu rusak dan temboknya terlihat bolong seperti bekas dibobol. Begitupun sepatu, baju, dan kaos yang diduga milik korban yang telah gugur dalam tragedi itu, berserakan di dalam area Stadion Kanjuruhan. Dan kemudian di halaman Stadion Kanjuruhan, deretan karangan bunga berjajar dari seluruh lapisan masyarakat. Bahkan karangan bunga dari Bonek Mania yang merupakan rival sejati Aremania juga turut berbelasungkawa mengirimkan karangan bunga. Dan tepat pada hari ini, tepatnya pada hari Rabu, di sini Bonek telah melakukan kunjungan untuk tabur bunga dan doa bersama di bawah patung singa area Stadion Kanjuruhan. Sementara orang-orang berdatangan silih berganti menggelar tabur bunga di spot patung kepala singa sebagai bentuk penghormatan kepada 125 korban yang telah gugur dalam tragedi tersebut. Dan pemirsa Sisil Channel, apakah gas air mata bisa menyebabkan kematian? Mari kita kupas tuntas di sini sehingga kita mengerti bahayanya gas air mata. Gas air mata adalah istilah umum untuk bahan kimia yang mengiritasi kulit, paru-paru, mata, dan tenggorokan. Bahan kimia ini kerap digunakan untuk mengurai massa yang mulai bertindak anarki. Baru-baru ini penggunaan gas air mata menjadi sorotan publik lantaran dipakai untuk menghalau ribuan supporter yang turun ke lapangan usai laga Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 kemarin. Akibatnya sebanyak 125 orang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden yang kini tercatat sebagai salah satu kerusuhan sepak bola terburuk di dunia tersebut. Faktanya gas air mata ini juga digunakan dalam tragedi sepak bola di belahan dunia lainnya seperti tragedi sepak bola di Geraha 2001 hingga tragedi 5 di tahun 1964 dalam laga Peru versus Argentina. Lantas seberapa bahayakah penggunaan gas air mata?
dan bisakah menyebabkan kematian? Nah, Besti Sisil Channel, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Erlang Samudro, mengatakan gas air mata bisa mengakibatkan kematian pada pasien tertentu dan tergantung konsentrasi dan penyakit komorbid pasien. Pada populasi khusus seperti pasien dengan penyakit saluran nafas bisa menimbulkan rasa kambuh, terlebih lagi apabila konsentrasi zat iritan di dalam gas air mata itu sangatlah tinggi. Kalau ada penyakit komorbid bisa saja, contoh pada orang yang mempunyai asma, ketika terkena zat iritan bisa terjadi spasme saluran pernafasan, asmanya kambuh dan ini bisa mengakibatkan kematian, tegas dari Erlang. Di sisi lain Erlang menjelaskan bahwa konsentrasi gas air mata yang sangat tinggi bisa langsung menimbulkan kematian karena oksigen yang dihirup menjadi berkurang dan mata menjadi gelap. Hal itulah yang juga disebabkan tingginya zat iritan yang terkandung dalam gas air mata yang menjadi perbincangan publik yang ramai atas tragedi di Stadion Kanjuruhan kemarin. Bahkan banyak saksi mata yang mengatakan bahwa sebenarnya para supporter Arema turun ke lapangan hanya untuk menyalami pemain dan memberikan semangat untuk pemain Arema FC. Namun atas kepanikan oleh aparat, bertubi-tubi telah menembakkan gas air mata yang menyebabkan kematian dan ratusan jiwa yang telah melayang dan meninggal dunia. Banyak yang tidak kuat dengan gas air mata sehingga merasakan sesak nafas, kemudian panas di tenggorokan dan akhirnya nyawa melayang. Untuk saat ini alangkah bijaknya jika kita tidak saling menyalahkan siapapun, karena hanyalah doa yang diharapkan dari semua yang telah gugur di tragedi kemarin. Betapa indahnya jika kita semua berhenti untuk saling menyalahkan, dan alangkah indahnya jika kita memanjatkan bersama-sama doa dan tabur bunga yang ada dalam kejadian tragedi kemarin. Semoga semua yang telah pergi diberikan ketenangan dan kedamaian serta memiliki tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan Besti Sisil Channel, wujud material bahan kimia gas air mata itu bukanlah gas, melainkan zat kimia padat ataupun cair. Gas air mata yang disemprotkan akan bereaksi dengan kelembapan dan menyebabkan rasa sakit hingga iritasi. Gas air mata mampu menimbulkan efek jangka pendek dan panjang bagi kesehatan. Para ahli mengatakan efek khas dari penggunaan gas air mata adalah rasa terbakar, sensasi berair di mata, kesulitan bernafas, nyeri di dada, dan air liur yang berlebihan, serta iritasi kulit. Gejala akan terasa pada 20 sampai 30 detik setelah terpapar. Kemudian mereka akan mereda sekitar 10 menit jika terkena udara segar. Mungkin pada waktu itu banyak korban yang panik akhirnya mencari gerbang keluar namun terkunci semua, dan ada beberapa yang terkunci, ada beberapa yang terbuka, dan akhirnya menyebabkan kehabisan nafas atau oksigen dan nyawa pun juga melayang. Sebenarnya ada cara khusus untuk mengatasi paparan gas air mata. Jika Anda sudah terlanjur terkena paparan gas air mata, inilah langkah-langkah tercepat yang bisa menyelamatkan nyawa Anda, yaitu dengan cara menjauhi kepulan asap untuk mengurangi efek yang ditimbulkan oleh paparan gas tersebut. Lalu jika kondisi sudah aman, segera bilas dengan air biasa selama 10 hingga 15 menit jika penglihatan kabur dan mata terasa panas. Kemudian segera lepas lensa kontak jika Anda menggunakan kontak lens. Dan yang ketiga, jika menggunakan kacamata, segera cuci lensa dan kacamata Anda dengan sabun dan air. Kemudian yang keempat, lepas pakaian yang terpapar gas air mata dengan hati-hati agar tidak menyentuh area wajah. Kemudian yang terakhir, segera bersihkan tubuh dengan cara mandi dan menggunakan air bersih dan sabun sehingga bekas gas air mata tadi hilang. Dan apapun yang telah terjadi pada tragedi Sabtu kemarin tanggal 1 Oktober 2022, kita mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka-cita yang sedalam-dalamnya. Duka Malang adalah duka Indonesia, duka persepak bolaan Indonesia. Semoga yang telah pergi telah
diampuni segala dosanya, dan diberikan tempat yang sebaik-baiknya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan besti Sisil Channel, sekian laporan dari kami. Sisil Channel melaporkan, Malang, Jawa Timur.